Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Acara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, selamat pagi, salam bahagia untuk sahabat Dukcapil. Ngopi pagi bareng Prof. Zudan. Ini udah episode yang ke-23. Pagi ini kita akan mengikuti pembicaraan topik yang dipilihkan oleh tim redaksi dari Dukcapil, yaitu kartu identitas anak. Jadi menarik ini ketika anak lahir, maka kemudian akan ada kartu identitas anak sampai kemudian beranjak dewasa, kemudian baru mendapatkan kartu tanda penduduk. Jadi diakui sebagai penduduk setelah cakap hukum, kira-kira seperti itu. Tetapi yang pastinya Prof. Zudan yang akan menyampaikan seperti apa kartu identitas anak ini. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suryo Koco, sahabatku yang baik hati, rekan-rekan TV Desa dan kerabat desa yang berbahagia, serta sahabat Dukcapil semuanya. Semoga selalu sehat, selalu berbahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin. Jangan lupa lakukan terus pencegahan penularan COVID-19. Saya baru saja mencopot masker saya, tadi pakai masker, Mas. Nah, ini harus kita pakai karena harus berbicara, kita lepas dulu. Pagi hari ini, Mas Suryo Koco, saya mengajak, mari kita fokus dulu pada anak-anak kita. Okay. Karena apapun dalam perspektif yang saya yakini, masa depan sebuah bangsa tergantung bagaimana kita melakukan tata kelola yang tepat terhadap anak-anak. Nah, hari ini kita akan masuk pada tata kelola terkait dengan anak-anak di bidang administrasi kependudukan. Karena dari berbagai episode, sebagian besar untuk orang dewasa. Yang untuk anak baru kita menyinggung akte kelahiran. Nah, dari 23 episode kita, baru 2 kali kita menyinggung anak. Nah, hari ini kita berbicara tuntas bagaimana negara memberi perlakuan terhadap anak-anak kita. Tentu saja dalam perspektif administrasi kependudukan. Mas Suryo Koco, kalau kita kilas balik ke belakang, 75 tahun Indonesia merdeka, atau kita lakukan cut off sampai dengan 2015, berarti kurang lebih ada 70 tahun Indonesia merdeka sampai dengan 2015. Di Indonesia yang diberi identitas itu orang dewasa. Ya. Dulu kan kita ingat KTP diberikan kepada penduduk yang sudah 17 tahun ke atas. Ya. Atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah. Nah, pertanyaannya, anak-anak kita itu kartu identitasnya apa? Ya. Maka kami teringat arahan Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Pak Jokowi tahun 2015 pernah menyampaikan begini, kartu identitas untuk semua usia. Kartu identitas penduduk untuk semua usia. Akhirnya kami mencoba menjabarkan. Karena setelah kita memperhatikan dalam perspektif 70 tahun Indonesia merdeka, anak-anak kita itu hanya memiliki satu dokumen kependudukan. Ya, yang untuk dirinya, yang disebut dengan akte kelahiran. Kemudian ada dokumen bersama yang disebut dengan kartu keluarga. Kalau yang dewasa, itu dokumennya memiliki bermacam-macam. Ada KTP, ada nanti buku nikah, kartu keluarga, ya, ada berbagai surat keterangan yang rata-rata itu dikhususkan untuk yang 17 tahun ke atas. Nah, sedangkan yang anak-anak, karena semua tindakan hukumnya itu diwakili oleh orang tuanya, yang bersangkutan anak-anak itu hanya memiliki satu, yaitu akte kelahiran. Kita melihat dalam praktek pemerintahan kita, anak-anak belum mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, terutama di bidang pemberian kartu identitas anak. Nah, maka kita berijtihad. Kita berembuk dengan teman-teman, Dukcapil, pusat, provinsi, kabupaten, kota.
Saya melapor kepada Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Cahyokumolo, Pak ini seperti ini fenomenanya. Ada arahan Bapak Presiden, kartu identitas untuk semua usia. Pak Cahyo mendukung penuh. Kalau begitu, kita buat kartu identitas untuk anak. Nah, filosofinya apa? Filosofinya, negara ingin memberikan perlakuan yang sama, perlakuan yang non-diskriminatif. Yang dewasa diberi kartu identitas anak, yang anak-anak umur 0 sampai 17 tahun juga diberi kartu identitas. Karena sekarang di bandara kan selalu ditanya KTP-nya mana. Jadi kalau anaknya bongsor, anak SMA atau SMP kelas 3, sering ditanya kartu identitasmu mana. Ditunjukkanlah. Dituduh KTP. sudah punya KTP. KTP nggak punya. Ditunjukkanlah, ditanyakan KTP-mu mana? Nggak punya, Pak. Loh, kamu umurnya berapa? Saya SMP kelas 3. Mana kartu pelajarnya? Kartu pelajar nggak bawa. Nah, anak-anak ini terkesan dia sebagai warga negara yang belum utuh. Karena harus ada tanda sebagai warga negara. Maka di titik inilah negara hadir memberi tanda bahwa dia warga negara Indonesia. Kalau yang dewasa KTP elektronik, yang anak-anak diberi kartu identitas anak. Inilah tanda secara resmi dari negara bahwa dia adalah WNI. Itu dulu. Kemudian apakah WNA diberi kartu identitas anak? Ya, boleh. WNA yang sudah memiliki kartu izin tinggal tetap juga diberikan kartu identitas anak untuk WNA. Boleh dibuatkan, tetapi ini belum banyak. Karena kita fokus pada anak yang WNI. Itu filosofi yang pertama. Bahwa negara hadir memberikan status secara resmi sebagai WNI dengan kartu identitas anak. Yang kedua, tentu saja kita ingin memuliakan anak dan mendorong kemandirian anak. Jadi Mas Suryo Koco, kalau anak-anak kita SMP sudah bisa buka rekening bank di sendiri. SMA buka rekening bank sendiri. Kita ajari anak-anak kita untuk mandiri, ke puskesmas berangkat sendiri. Tidak perlu diantar orang tua dengan membawakan, selama ini membawa kartu keluarga. Sebagai bukti dia orang mana, alamatnya di mana, atau membawa akte kelahiran, ini tidak user friendly, atau orang mengatakan ribet. Maka dibuatlah kartu yang ringkas, kartu yang sederhana. Ya, bentuknya kecil seperti KTP, ya, warnanya merah muda, itu. Nah, ini dibuat yang semenarik mungkin. Kalau nanti Mbak Diana ada contoh kartu identitas anak, bisa di-share. Ini. Nah, nanti tolong dicarikan contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya, mengapa kita baru di tahun 2016? Ini pertanyaannya. Apakah di 2016 ini pertama kali Indonesia mengenalkan kartu identitas anak? Tidak. Jadi Mas Suryo Koco, kerabat desa, dan sahabat Dukcapil, pemerintah daerah bergerak lebih awal. Saya melihat ada kemajuan di kota Jogja. Tahun 2004, di Jogja itu sudah mengawali kota Jogja. Sekitar 2004-2005. Ya. Kartu identitas anak pertama itu di kota Jogja. Kemudian Solo membuat sekitar 2009-2010. Ini inisiatif daerah. Iya, berawal dari daerah. Kemudian berkembang, ada beberapa daerah ya, di catatan saya itu ada Pangkal Pinang, ada Malang, ada Kabupaten Bantul, ada Kota Makassar, ada Bangka Tengah, dan di 2016 bersamaan dengan di pusat itu Depok, Kota Depok. Jadi ada 8 daerah yang menjadi inisiator. Nah, ini ide-ide kreatif yang bagus. Secara lokalitas, oke, that's right. Bagus itu, Mas. Karena tumbuh inisiatif lokal untuk memuliakan anak, mendorong kemandirian anak, dan daerah itu sudah menganggap anak betul-betul sebagai WNI, diberikan kartu identitas. Ini bagus. Apakah ini tidak bermasalah? Ternyata ada masalah, Mas. Ini kan kita sudah menuju KTP nasional yang dewasa. Tiba-tiba di daerah, kartu identitas anak Kota Jogja hanya berlaku untuk Kota Jogja. Di Sleman tidak berlaku. Oh, iya. Yang Solo hanya berlaku untuk Solo. Karanganyar tidak berlaku. Kemudian yang Makassar hanya berlaku di Kota Makassar, di Luwu, di Pangkep, ya, di Toraja nggak berlaku. Nah, ini timbul banyak pertanyaan, ini kartu apa? Ini kan negara kesatuan, kok ini hanya berlaku di satu titik? Nah, akhirnya di 2016
sebagaimana arahan Pak Presiden, kita jabarkan. Dibuatlah kartu identitas anak dengan standar nasional, berlaku secara nasional. Jadi itu kuncinya. 2016 dengan Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak. Itulah pertama kali kita membuat kartu identitas anak dengan standar nasional. Berlaku nasional, dengan standar nasional, dan berbasis NIK di SIAK. Jadi langsung terintegrasi dengan data nasional. Nah, inilah gerakan pertama di Indonesia kartu identitas anak secara massal. Nah, kemudian berkembang terus. Sekarang progresnya menggembirakan. Jadi Mas Suryo Koco sekarang sudah berlaku di 514 kabupaten kota. Sampai di ujung Papua pun sudah berlaku kartu identitas anak. Walaupun jumlahnya belum besar. Secara nasional, kepemilikan kartu identitas anak sekarang baru 21%. Ini. Jadi kita tingkatkan setiap tahun ya menuju naik, diperkirakan bisa 10% naiknya. Jadi tahun depan itu di 30%. Tahun ini kira-kira 21-22%. Nanti tahun depan 30-35% itu harapan kita. Nah, sehingga 10 tahun ke depan Indonesia sudah semua anak paling tidak cakupannya sudah di 90%. Nah, inilah ikhtiar kita untuk mendorong kemandirian anak, bentuk pengakuan negara kepada anak, dan agar kita juga bisa setara dengan negara lain. Jadi Mas Suryo Koco, bahwa kartu identitas anak ini juga berlaku di berbagai negara. Contoh dalam catatan saya, nanti Mbak Diana atau tim redaksi yang menyiapkan slide-nya, bisa ditunjukkan di berbagai negara. Misalnya contoh yang ada kartu identitas anak di Belgia. Gitu. Kemudian di Turki. Kalau di Belgia itu mulai 6 tahun sampai dengan 12 tahun diberi kartu identitas anak. Kalau di Turki dari 0 tahun. Jadi dari bayi baru lahir. Kemudian di Swiss. Di Swiss itu diterbitkan dari 0 tahun sampai 18 tahun. Kemudian ada juga kartu identitas anak di Swedia. Nah, di Swedia dibuatkan dari bayi baru lahir sampai dengan 13 tahun. Di Malaysia juga ada, disiapkan. Namanya MyKid. Tahun 2014 saya berkunjung ke Malaysia mempelajari tentang kartu identitas untuk orang dewasa dan untuk anak-anak. Apakah tampak di layar? Coba ditampakkan itu. Kemudian juga ada di Amerika Serikat. Juga disiapkan kartu identitas anak untuk anak umur 0 sampai dengan 15 tahun. Jadi dalam praktek internasional itu juga disiapkan kartu identitas untuk anak-anak. Jadi Indonesia tidak sendirian. Di berbagai negara juga sudah menerapkan itu. Kita tidak berada di ujung belakang yang menerapkan kartu identitas anak, tetapi juga bukan yang pertama-tama di dunia. Nah, manfaatnya untuk apa kartu identitas anak ini? Tentu saja orang akan mau mengurus kalau ini memberikan manfaat. Pertama, dari aspek kepentingan negara dulu. Negara ingin mendata betul-betul warga negaranya, mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa. Bentuk pendataannya seperti apa? Ingin memberikan identitas dengan nama yang benar sejak awal. Maka agar kartu identitas anak itu dipegang oleh anak yang sudah cukup bisa mengelola kartu identitas anaknya. Kalau masih bayi sampai TK disimpan orang tuanya. Tetapi kalau ditanya saat berobat di rumah sakit, anaknya siapa? Tidak perlu orang tuanya mengucapkan nama karena bisa salah spelling, salah ucap. Tunjukkan kartunya, dicatat misalnya di sekolahan, di perbankan, di puskesmas, namanya tidak salah lagi. Kemudian saat buka rekening, ngurus di bank, membeli tiket, anak-anak mendaftar sekolah, cukup tunjukkan kartunya. Sehingga sejak awal pendataan dengan NIK itu bisa dilakukan dengan baik. Ini untuk kepentingan negara. Apa kepentingan anak-anak? Anak-anak merasa kalau dalam bahasa sosial diuwongke sejak dini. Ini loh nak, kamu sudah diakui oleh negara. Kamu harus bertindak benar. Sebab semua nanti perilakumu bisa tercatat dalam transaksi Adminduk Indonesia.
Dan kamu sekarang sudah betul-betul diakui. Kamu bisa gunakan ini untuk apa? Nah, banyak daerah, nanti silakan Pak Helmi, Pak Kadis Solo, Pak Kadis dari Tanjung Pinang menjelaskan manfaatnya untuk apa. Nah, manfaatnya anak-anak ini bisa mendapatkan berbagai fasilitas dari toko-toko, dari tempat-tempat hiburan, pariwisata, ya, dari tempat perbelanjaan, tempat-tempat pendidikan. Jadi ada multifungsi selain sebagai kartu identitas, juga untuk sebagai kartu mendapatkan fasilitas tambahan dari negara. Tentu saja ini membutuhkan kreativitas dan inovasi dari kepala dinasnya. Bagaimana cara membuat kartu identitas anak? Kerabat desa semuanya untuk membuat kartu identitas anak tidak terlalu sulit. Nah, saya ingin buka aturan yang sudah ada di dalam sistem regulasi kita di Permendagri nomor 2 tahun 2016. KIA itu dibagi dua. Pertama untuk anak umur 0 sampai 5 tahun. Ini bisa diterbitkan otomatis. Jadi Mas Suryo Koco, inilah program Dukcapil layanan terintegrasi. Pembuatan akte kelahiran otomatis nanti dengan kartu identitas anak. Karena untuk membuat KIA di bawah umur 5 tahun tidak perlu foto. Nah, KIA bentuk yang kedua adalah untuk 5 tahun ke atas. 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari ada fotonya. Nah, oleh karena itu maka kepada anak-anak kita, orang tua kita, teman-teman, ayah bunda semuanya, buatkan kartu identitas anak kita saat bersamaan dengan membuat akte kelahiran. Nah, cukup bawa KTP orang tua ya untuk menunjukkan siapa orang tuanya. Kemudian untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun dibuat bersamaan saat membuat akte kelahiran, dan yang di atas 5 tahun tolong saat mengurus bawa fotokopi akte kelahiran, KK, kartu keluarga, kemudian KTP elektronik kedua orang tuanya. Jadi masa berlakunya berapa tahun kartu identitas anak? Kalau untuk anak-anak 0 sampai 5 tahun berlakunya 5 tahun maksimal. Nanti setelah 5 tahun sampai 17 tahun dibuatkan KIA lagi. Nah, KIA habis masa berlakunya setelah dibuatkan KTPL pada umur 17 tahun. Nah, saat umur 17 tahun langsung didorong anak kita untuk melakukan perekaman. Seperti itu pengantar awal dari saya, Mas Suryo Koco. Terima kasih. Oke, jadi yang kita tangkap adalah pada saat lahir otomatis kemudian bisa akte kelahiran, nomor induk kependudukan anak juga sudah bisa terbit, kemudian kartu identitas anak tetapi tidak ada fotonya gitu ya Prof ya. Iya. Setelah 5 tahun itu bisa diurus untuk kemudian ada fotonya, berlaku sampai umur menjelang 17, begitu 17 dia sudah punya hak untuk mendapatkan kartu tanda penduduk. Artinya sebagai penduduk, kartu tanda penduduknya dia bisa dapat setelah umur 17 tahun. Kira-kira gitu ya, Prof ya. Betul, Mas Suryo Koco. Jadi bertransformasi dari anak-anak menuju dewasa dengan cut off diberi KTP elektronik. Seperti itu sistem administrasi kependudukan kita di Indonesia. Artinya memang secara umur itu 05 517 ya, artinya usia dewasanya di 17 tahun ya Prof ya. Karena ya, dalam administrasi kependudukan kita 17 tahun. Karena dia boleh memiliki hak politik. Tetapi kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak kan 18 tahun sistemnya. Betul. Ya, ini memang ada perbedaan, yaitu tadi Mas, ada berbagai regulasi yang tidak sama. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ke saya, Pak Zudan, mengapa sih KTP tidak disamakan dengan di Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak itu umur 18 tahun. Nah, saya cerita, kita memang ada 2 sistem. Sistem di perlindungan anak itu 18 tahun. Tetapi di sistem politik pemerintahan, itu yang namanya anak-anak itu berhenti di 17 tahun atau sudah kawin. Mengapa? Pertama dicirikan dengan KTPL. Kalau sudah punya KTPL, sudah boleh punya SIM. SIM kan 17 tahun juga. Kemudian untuk proses politik kepemiluan, nyoblos pileg, pilpres, pilkada juga umur
17 tahun. Jadi dalam politik pemerintahan kita itu 17 tahunnya, dewasanya itu pada umur 17 tahun. Tetapi dalam undang-undang yang lain dikatakan 18 tahun. Nah, inilah perbedaan di dalam berbagai regulasi. Maka penting Mas, suatu ketika nanti kita punya omnibus law. Jadi yang menyatukan, mengharmoniskan semua yang berbeda-beda itu. Ini akan memudahkan. Omnibus law itu memang salah satu pendekatan dalam hukum, ini keluar sedikit dari konteks, metode pembuatan hukum yang mengharmoniskan banyak aturan ke dalam satu undang-undang. Tapi itu nantilah, PR kita bagaimana anak-anak kita sekarang bisa semuanya memiliki kartu identitas anak. Nah, ini perlu teman-teman semuanya, kerabat desa, mari kita dorong. Bisa dibuat kartu identitas anak ini kolektif, Mas Suryo Koco. Ya. Jadi nggak usah datang ke Dinas Dukcapil, langsung lewat sekolah-sekolah. Di sekolah nanti kepala sekolah kerjasama dengan Dinas Dukcapil atau Dinas Dukcapil kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Jadi buat program kartu identitas anak massal. Jadi masuk sekolah kelas 1 SD sampai kelas 6 cukup menyerahkan foto, kartu keluarga. Dah, foto dan kartu keluarga. Serahkan nanti ke kepala sekolah, Dinas Dukcapil yang akan mengambil, nanti memproses di Dinas Dukcapil. Jadi nggak ada antrian di Dukcapil. Oke. Nah, atau dari kerabat desa. Nanti kerabat desa mengumpulkan. Desa tertentu dikumpulkan di kepala desa, foto dan kartu keluarga. Nanti Dinas Dukcapil berkoordinasi mengambil ke sana. Jadi banyak cara, Mas, kita bisa melakukannya. Oke, Prof. Kita akan mendengar dari teman-teman yang sudah memulai sebelum ada program nasionalnya. Tadi kalau nggak salah satunya Surakarta, ada juga hadir di sini Tanjung Pinang dan Kadis Balikpapan. Tapi sepertinya kita harus jeda dulu untuk aduk kopi kita dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Kerabat desa, sahabat Dukcapil, kita akan kembali setelah yang satu ini, ngopi bareng Prof. Zudan. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Halo remaja Indonesia, TV Desa dan Rumah Film Avandi mengundang kalian untuk berkarya. Bermodal HP kamu bisa bikin film pendek dan mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah. SSFF Smartphone Short Film Festival 2020 menantang remaja Indonesia berkreasi dalam perfilman. Info lengkap kunjungi www.ssff.tvdesa.id. Kembali lagi di Ngopi Pagi. Dari Surakarta, halo selamat pagi.
Ya, Surakarta. Selamat pagi Pak Suryo Koco. Mohon Mas berbagi cerita sebagai salah satu yang sudah memulai memberikan identitas kepada anak. Ceritanya gimana nih? Nggih, matur nuwun. Selamat pagi Pak Dirjen, Prof. Judan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Suryo Koco, para sahabat Dukcapil, dan juga semua pemirsa TV Desa dalam acara Ngopi Bareng Prof. Judan, yang temanya pada pagi hari ini adalah Kartu Identitas Anak. Yes. Terima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk sharing, berbagi. Pak Prof. Judan selalu mengatakan kita harus selalu sering berbagi, baik itu mengenai informasi, mengenai pengalaman, dan sebagainya. Nah, ini yang tadi sebetulnya sudah banyak disampaikan oleh Pak Dirjen, ini tinggal kami nanti melengkapi apa yang sudah kami lakukan. Tadi Pak Dirjen sudah sampaikan ada beberapa daerah yang sudah memulai, sebelum itu di upscale, ditingkatkan skalanya menjadi skala nasional, ya, menjadi program nasional dengan Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa Kota Surakarta memulai di tahun 2009. Ya, di tahun 2009 itu. Nah, sebetulnya pada saat itu, ya, tadi sudah disampaikan bahwa ini ketika itu Pak Presiden ketika itu masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Jadi jadi itu yang menginisiasi untuk di Kota Surakarta ini diterbitkan Kartu Insentif Anak. Pertamanya di Kota Surakarta istilahnya adalah seperti itu. Kenapa namanya insentif, Mas? Nah ini ketika itu juga sudah dilembagakan dengan Peraturan Wali Kota nomor 21 tahun 2009 tentang Kartu Insentif Anak. Kenapa ini istilahnya Kartu Insentif Anak? Nah, sebetulnya dua fungsi, tetapi pada saat itu yang menjadi titik utama adalah karena ini kata-kata insentif, ketika itu bahwa ini kita bekerja sama dengan mitra kerja, khususnya baik itu swasta maupun BUMD di Kota Surakarta, yaitu memberikan fasilitas kepada anak ini dengan memberikan semacam diskon kepada anak-anak yang berbelanja pada mitra-mitra kerja pemerintah Kota Surakarta. Nah, ini tentu dengan bersama. Nah, itu yang itu menjadi manfaat atau tujuan utamanya. Selain kemudian menjadi itu sebagai kartu identitas anak. Nah, itu awalnya seperti itu. Kami juga ini sebagai laporan kepada Pak Dirjen, nanti perkembangannya sampai dengan saat ini Pak Dirjen nanti kami sampaikan. Pada awalnya mitra kerja kami itu tidak banyak karena memang itu butuh semacam perjuangan, kemudian juga kami pendekatan kepada para mitra kerja ini. Awalnya hanya 21 mitra kerja, kemudian tumbuh menjadi 32, tumbuh lagi menjadi 45, tumbuh lagi menjadi 51, yang terakhir ini sudah tumbuh menjadi 72 dan akan menuju ke 85. Ini sudah proses mitra kerja kami, ini yang sedang kami garap. Berarti Mas saya potong. Berarti per hari ini ketika kemudian dengan mitra kerja sudah menggunakan kartu identitas anak yang nasional itu. Betul, Nah, ini dalam perjalanannya kemudian sebetulnya ini kan tadi ini bersinergi dalam rangka manfaatnya adalah untuk peningkatan pendataan. Nah, ini sebetulnya saling melengkapi ketika anak ingin memperoleh kartu insentif anak ataupun kartu identitas anak, ini harus memiliki akta kelahiran. Nah, inilah kemudian yang ada manfaat ganda. Ini kalau kita lihat dari statistik kami, dari mulai tahun 2009 yang semula hanya 63, sekian persen,
anak itu memiliki akta kelahiran, ini sampai dengan saat ini sudah 99% lebih anak itu memiliki akta kelahiran. Artinya kemudian ini berbanding linier antara kepemilikan akte kelahiran dengan kartu identitas anak ini. Ya. Nah, itu kemudian yang di tahun 2016 itu kemudian tadi sudah di upscale, ya, skalanya dinaikkan menjadi tingkat nasional, ini menjadi program nasional. Kemudian kami di Kota Surakarta juga menyesuaikan dengan peraturan Mendagri nomor 2 tahun 2016 itu dengan melakukan perubahan perwali dengan perwali nomor 3 tahun 2017 tentang kartu identitas anak. Karena ini sudah menjadi program nasional, kami harus menyesuaikan semuanya. Peraturan itu yang semula kartu insentif anak menjadi kartu identitas anak itu. Nah, ini kan sebetulnya suatu inovasi, dan inovasi itu tidak boleh berhenti, harus berkelanjutan seperti itu. Makanya kami kemudian berintegrasi, kami kembangkan. Yang terakhir ini tadi Pak Dirjen sudah sampaikan bisa untuk membuka rekening. Ini kami bekerja sama dengan BNI 46. Ini kemudian mengembangkan kartu identitas anak ini menjadi Sila KIA, simpanan pelajar kartu identitas anak. Ini. Ini sudah kami kembangkan. Kepanjangannya apa? Tolong diulangi, kepanjangannya apa? Sila KIA. Sila KIA. Silanya itu simpanan pelajar kartu identitas anak. Berarti kartu identitasnya dalam terintegrasi dengan ATM gitu? Tidak boleh, Mas. Sebetulnya kami punya tampilan ini, tapi ini karena apa mau ditampilin aja. Silakan. Mungkin biar jadi inspirasi yang lain juga. Oh, bisa pakai jadi kayak gini. Yang di Sila KIA. Kartunya apa, Mas? Kartunya enggak muncul ya. Contohnya enggak muncul di ini. Ini. Oh, berarti ini dikoneksikan antara kartu identitas anak digunakan untuk membuka rekening. Jadi kemarin ada penilaian dalam rangka kompetisi inovasi pelayanan publik. Nah, ini kartu identitas anak ini kemarin itu memang dari Kemenpan RB ini menjadi salah satu nominator ini. Kemudian Pak Wali sendiri kemarin yang presentasi bahwa ini dikembangkan menjadi Sila KIA, ya, simpanan pelajar kartu identitas anak. Nah, ini apa perubahannya dengan menggunakan menjadi Sila KIA ini? Sebelumnya diskon yang diterima oleh para anak-anak ini dikembalikan dalam bentuk cash. Misalnya berbelanja 100.000, diskonnya dengan mitra kerja berdasarkan perjanjian kerjasama itu 20%. Berarti ada pengembalian 20%. Ini dikembalikan kepada anak, diterima oleh orang tuanya. Seperti itu. Dalam bentuk cash. Artinya sekarang ketika kemudian ada fasilitas diskon, itu kemudian cashback-nya itu masuk ke tabungan. Masuk ke tabungan atas nama anak. Atas nama anak. Nah, ini yang kemudian ini kebijakan Pak Wali Kota di daerah. Ini nggak boleh diambil sampai dengan usia 17 tahun nanti. Tidak boleh diambil diskon ini. Oh, semua fasilitas yang diberikan oleh mitra dalam bentuk diskon itu memang benar-benar jadi tabungan yang kemudian tidak boleh diambil. Jadi kalau zaman saya kecil dulu kayaknya ada yang istilahnya simpanan berjangka, kita nggak boleh ambil sampai kapan. Ada Tabanas, itu tabungan nasional yang kita boleh keluar masuk. Kalau yang ini dia baru bisa ngambil setelah umur 17 atau setelah mendapatkan KTP gitu. Ini dalam rangka juga untuk untuk sedini mungkin memberikan budaya pada anak untuk menabung. Ini untuk menabung. Memaksa untuk menabung ya. Ini menabung sejak dini juga, ini kan suatu saat ketika mereka mungkin nanti terkumpul juga cukup banyak. Itu untuk kepentingan mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti itu.
Oke. Luar biasa. Itu kerjasamanya berarti kerjasama di lokal kota ya, antara BNI lokal kota dengan pemerintah kota gitu. ini seperti itu. Nah, ini sudah kami, karena ini perintah dari Pak Wali bahwa semua anak yang ber-KIA ini harus memiliki rekening, masing-masing memiliki rekening. Nah, rekening ini Pak Wali sampaikan tidak hanya berfungsi sebagai menampung diskon ini, suatu saat ada program dari pemerintah yang itu memberikan bantuan kepada anak. Ini tidak masuk ke dalam rekening orang tua, tetapi masuk ke dalam rekening anak ini, seperti itu. Karena di Solo juga ada yang namanya BPMKS, Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta. Nah, ini memang khusus untuk anak-anak yang masuk dalam keluarga miskin. Nah, ini nanti itu bisa nanti ketika berbelanja diskon itu masuk di sana semua. Nah, seperti itu. Ini yang dikembangkan di Kota Surakarta. Sekarang kami merintis tadi perintah dari Prof. Zudan, kita tidak bekerja secara secara satu persatu begitu, ya. Tetapi kita lakukan secara kolektif. Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Ini, betul. Ya, Dinas Pendidikan, kemudian kita juga masuk ke sekolah-sekolah yang berdasarkan pemetaan mana sekolah yang belum memiliki KIA, kemudian juga nanti kami sekaligus akan menerbitkan buku simpanan pelajar ini sekaligus. Ini di awal ini sudah 135 kami terbitkan kemarin, karena kami barusan rapat hari kemarin itu, hari Selasa dengan pihak BNI 46. Awal ini sudah 135 rekening diterbitkan oleh BNI 46. Dan ini akan kami tiap hari progresnya akan kami jaga terus supaya semua anak data kami itu wajib KIA itu sekitar 144.000 anak. Sementara kami sudah mencapai 123.000 anak itu memiliki KIA. Sekitar 86% lebih sudah ber-KIA, dan kami ini bertekad untuk kami sisir semua, sisa sekitar 14% anak ini semuanya supaya ikut memiliki KIA ini. Ini dari kami. Barangkali secara singkat itu. Matur nuwun. Solo, Surakarta. Jadi lebih enak manggil Solo walaupun kotanya Surakarta. Selanjutnya kita akan mengundang dari mana tadi, Pangkal Pinang ya. Halo? Halo? Tanjung Pinang, sorry. Tanjung Pinang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dirjen yang kami hormati, Pak Suryo Koco dan teman-teman Disdukcapil serta pemirsa TV Desa yang kami hormati. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Dirjen yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Tanjung Pinang untuk bisa bergabung di dalam acara ngopi bersama Pak Zudan. Pak Profesor Zudan yang kami hormati, bahwa Tanjung Pinang untuk KIA kami mulai pada tahun 2017. 2017 itu kami juga hanya memulai waktu itu hanya sekitar 4 bulan, karena pada waktu itu kami memang tidak memiliki alat untuk pencetak KIA, tapi yang kami pakai adalah pencetak KTP. Tapi dengan target di Restra kami, di RPJDM kami, bahwa sampai dengan tahun 2020 kami harus mencapai 60%. Jadi pada tahun berikutnya kami memang bekerja keras untuk bisa mencapai target. Tapi alhamdulillah Pak Dirjen, sampai saat sekarang, per 14 Oktober, itu Disdukcapil Tanjung Pinang sudah mencapai 58,89%. Dari jumlah anak itu 64.949. Nah, ini semua berkat dukungan dari teman-teman Dirjen Dukcapil yang selalu memberikan support, terutama PJ kami.
supaya kami bisa mencapai target sebagaimana yang kami rencanakan di Restra kami. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan pertama adalah kami bekerja sama dengan Dignas, dengan semua sekolah yang ada di Kota Tanjung Pinang, sejumlah 76 SD, kemudian ada 55 TK dan 47 PAUD. Kami meminta kepada kepala sekolah untuk mengumpulkan data-data anak yang usia sekolah. Tapi alhamdulillah itu semua sudah terlaksana, dan juga kami untuk anak yang 0 sampai 5 tahun, Pak Dirjen, itu kami membuat aplikasi sendiri sehingga kami bisa mempunyai nama anak, by name by address, dengan melihat dari kartu keluarga orang tuanya. Jadi tidak perlu diminta, Pak Dirjen, nggak perlu diminta. Kemudian kami sudah masuk mencetak banyak 19.000 lebih yang kami cetak. Jadi untuk yang 0 sampai 5 tahun itu sudah mencapai 99%. Jadi semuanya sudah memiliki kartu identitas anak itu. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa pengusaha. Ini merupakan dorongan kepada orang tua agar orang tua punya inisiatif untuk membuatkan kartu identitas anak. Salah satu seperti tadi teman kita dari Surakarta, kita juga ada potongan harga 10%, Pak Dirjen. Kita bekerja sama dengan toko sepatu, kemudian toko buku, kemudian tempat makanan khusus, kemudian tempat bermain anak, tempat wisata. Itu juga kita lakukan sehingga ketika anak kita menunjukkan kartu identitas anak, itu dia bisa mendapat potongan harga. Nah, jadi di setiap toko yang sudah bekerja bersama dengan kita, itu kita ada macam spanduk yang kita tempelkan di situ, bahwa jika anak bermain atau memasuki wilayah wisata itu, dia akan mendapat potongan 10%. Kemudian juga Pak Dirjen, kami bersama Ibu Wali Kota dulu, almarhum Wali Kota Pak Sahrul, kita sudah sepakat akan mensubsidi untuk toko-toko yang memang menjadi tempat perbelanjaan anak-anak. Toko-toko buku itu akan kita subsidi. Kemudian juga nanti penggunaan transportasi, kemudian transportasi laut. Jika anak nanti akan berangkat ke Batam atau ke Pulau Penyengat atau kemana juga, dengan menggunakan kartu identitas anak itu akan mendapat potongan 10%. Nah, ini sudah kita canangkan waktu itu bersama Pak almarhum Pak Sarul. Tapi karena memang wali kota kami sudah lebih dulu dipanggil Yang Maha Kuasa. Tapi itu juga Pak Dirjen, dengan Ibu Wali Kota yang baru ini, kita juga sudah sepakat bahwa itu akan kita upayakan, terutama nanti untuk anak-anak yang disabilitas, Pak Dirjen, ini akan kita berikan prioritas 20%. Nah, ini sudah kita bicarakan yang insya Allah nanti 2021 ini bisa terlaksana. Ini merupakan upaya-upaya yang kami lakukan dalam rangka memberikan identitas kepada anak Indonesia. Seperti yang dikatakan Pak Dirjen tadi, itu bangga kita sebagai pegawai Disduk, ya, bisa memberikan kartu identitas kepada anak Indonesia. Terima kasih juga kepada teman-teman yang lebih dulu melakukan upaya untuk memberikan identitas anak ini, sehingga tadi dikatakan oleh Pak Dirjen, kita sudah memiliki kartu identitas anak di tingkat nasional. Untuk itu Pak Dirjen, perlu kami sampaikan juga bahwa untuk penerbitan KIA ini memang dasarnya adalah akte kelahiran, dan Tanjung Pinang itu akte kelahiran sudah mencapai 91,05%. Sebenarnya dia 93%, Pak Dirjen, karena ada 4.400 yang dikonversikan, yang diterbitkan sebelum sistem kita ada, Pak Dirjen. Jadi nanti mohon bantuan dukungan Pak Dirjen kepada teman-teman di pusat, bahwa kami mengkonversikan 4.800
akte kelahiran yang memang belum masuk dalam sistem Pak Dirjen, karena ini diterbitkan sebelum sistem kita ini ada. Untuk selanjutnya Pak Dirjen, kami mohon dukungan Pak Dirjen untuk bisa memberikan support kepada kami sehingga pelayanan kami akan lebih baik daripada yang sudah kami lakukan. Kami sadar memang kami belum bisa mencapai seperti teman tadi, bahwa mereka sudah mencapai 80%, tapi Pak Dirjen, kami berjanji bahwa di 2021 kami targetkan 80% Pak Dirjen. Salah satunya adalah kami sudah menyiapkan alat ya mandiri Pak Dirjen, yang sasarannya nanti adalah SMP, SMA Pak Dirjen. Jadi itu akan kami letakkan di sekolah-sekolah di SMP dan di SMA. Sehingga nanti anak bisa membuat sendiri kartu identitasnya dengan didampingi operator kami ada di sana 1-2 orang. Inilah upaya-upaya yang kami lakukan Pak Dirjen dalam rangka untuk mencapai target 80% 2021. Nah, walaupun memang seperti Pak Dirjen katakan target nasional kita adalah 20% atau 21%, tetapi yakinlah Pak Dirjen bahwa kami terus akan berupaya mencontoh teman-teman yang sudah lebih dulu maju dari kami. Demikian Pak Dirjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja yang dari Balikpapan masih ada? Ya, mohon izin Pak Dirjen, Pak Surya Koco. Silakan. Pak Helmi kebetulan sedang mengikuti di Klat PIM 2 sehingga beliau undur diri. Terima kasih kesempatannya Pak Surya Koco dan Pak Dirjen atas waktu yang telah disediakan kepada kami. Begitu. Nah, terkait dengan kartu identitas anak untuk Kota Balikpapan itu sebenarnya dimulai dari tahun 2015 dan 2016 pada saat itu Pak Dirjen, mohon izin. Jadi kami melakukan itu atas dasar sebenarnya inspirasinya dari Kota Jogja dan Kota Surakarta yang terlebih dahulu menerbitkan KIA untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun. Saat itu untuk memacu percepatan pencetakan KIA, kami melakukan kerjasama dengan beberapa toko buku seperti Gramedia, lalu kemudian toko-toko sepatu, serta tempat-tempat wisata atau tempat bermain anak, di mana ketika mereka menunjukkan KIA, mereka mendapatkan diskon 5 sampai dengan 10%. Gitu. Dan pada tahun 2015 itu, Kota Balikpapan telah melakukan pencetakan KIA sebanyak 55.195. Dan perlu kami laporkan setelah terbitnya Permendagri nomor 2 tahun 2016, yang saat ini target pencetakan KIA di Kota Balikpapan untuk anak 0 sampai 18 tahun adalah 194.868. Saat ini itu sudah tercetak 63.567 atau 32,62%. Tetapi jika digabungkan dengan pencetakan KIA daerah yang pernah kita lakukan di tahun 2015 dan 2016, yaitu 55.195, maka total cetak KIA yang telah Pemkot Balikpapan lakukan adalah 115.837 atau 62%. Nah, kami di tahun 2018 telah melakukan sesuai dengan instruksi Pak Dirjen, melakukan inovasi dengan 3-in-1 sehingga anak-anak yang lahir atau mengurus akte kelahiran langsung mendapatkan kartu identitas anak. Untuk anak-anak yang berusia di atas 6 sampai dengan 17 tahun, Pak Dirjen, kami telah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan masing-masing sekolah untuk melakukan pencetakan massal yang alhamdulillah 2 tahun ini berjalan untuk sekolah khususnya tingkat SD. Mungkin di tahun 2021 nanti kami akan melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah SMP. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon izin Pak Dirjen, Pak Surya Koco. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini menarik ketika kemudian sekarang digital itu sesuatu yang sudah melekat dalam kehidupan hari-hari, kemudian anak-anak sudah diberikan identitas,
pertanyaan yang mungkin ingin saya ketahui, apakah kartu identitas anak ini juga secara fisik, fungsi itu juga sama seperti KTP elektronik? Karena sempat di salah satu video yang saya sempat lihat, ada anak SMK yang bagaimana memanfaatkan atau menggunakan chip di dalam kartu KTP elektronik ini untuk kemudian bisa diaplikasikan menjadi kayak kartu parkir. Jadi ditempel, kemudian di dalamnya juga dia bisa isi semacam token atau pulsa, sehingga ketika dia nempel di situ, pas keluar nempel lagi, sudah jadi alat bayar. Dan saya sempat kepikir ini luar biasa kalau kemudian KTP difungsikan seperti itu, perjalanan dia akan ketahuan nih. Sama seperti kalau kartu identitas anak ini ada juga memang ada fungsinya seperti itu. Teman-teman yang menjadi mitra itu kemudian ketika akan memberikan fasilitas ke anak, akan ketahuan. Oh, ini banyak mainnya ke toko buku. Oh, ini banyak mainnya ke objek wisata. Oh, ini ibunya banyak ngajaknya ke toko sepatu dan seterusnya. Kira-kira saya sempat kebayang yang seperti itu. Ya. Prof, monggo, Prof. Itu betul, ide yang menarik sekali Mas Suryo Koco. Nah, tahapan yang sekarang ini adalah tahapan sosialisasi dan pengenalan. Itu tahapan pertama. Jadi kita menyebut tahapan inisiasi. Jadi 5 tahun ini adalah tahapan inisiasi. Ini kan sekarang kita masuk tahun ke-6. Nah, tahun ke-6 ini sudah masuk pada level kedua. Nah, level kedua itu diharapkan sudah bukan inisiasi lagi, tetapi sudah masuk kepada bagaimana fungsi utama kartu identitas anak itu berjalan. Ya. Apa itu fungsi utama? Sebagai identitas, sehingga sebagai kartu identitas, sehingga anak ini kemana-mana sudah membawa kartu identitas itu. Nah, yang Mas Suryo Koco sampaikan benar. Setelah tadi fungsi inisiasi, kemudian masuk ke dalam pemanfaatannya, digunakan sebagai kartu identitas, dan fungsi keduanya adalah fungsi integrasi. Jadi, kita ingin berbagai lembaga tadi itu bisa terkoneksi dengan data Dukcapil. Misalnya rumah sakit yang beri insentif, ketik anaknya ini pernah ke rumah sakit ini. Kemudian di toko buku, kalau belum terintegrasi, diketik NIK-nya, nanti dilaporkan ke Dinas Dukcapil sebagai data balikan. Nah, yang tadi Mas Suryo Koco sampaikan, itu di KTPL ada chipnya, sedangkan di kartu identitas anak belum ada chipnya. Jadi belum bisa digunakan sebagai kartu multiguna. Tetapi sebagai identitas multiguna bisa dengan berbasis NIK. Kalau KTP bertahap bisa, Mas, digunakan sebagai misalnya kunci pembuka kendaraan bermotor, itu bisa. Kemudian kunci pembuka rumah itu, kunci rumah, bisa. Nah, kemudian fungsi-fungsi voting, Pilkades e-voting, pemilu e-voting, itu sudah bisa dengan KTP elektronik, karena ada data kependudukan di sana. Minimal fungsi verifikasi. Nah, ke depan kita tingkatkan fungsi yang disebut dengan KTPL multiguna. Nah, ini kita ingin ke depan itu tidak terlalu banyak kartu-kartu. Dengan KTPL dengan chip yang besar, kita bisa memanfaatkan bisa untuk kartu BPJS, kartu NPWP, ya, SIM, dan seterusnya. Tetapi ini perjuangan yang luar biasa, karena masing-masing itu memiliki kartu dengan fungsi dan manfaatnya masing-masing. Terutama dari lembaga perbankan. Itu tidak mau betul kalau KTPL sekaligus sebagai ATM, Mas. Mengapa? Satu, masih meragukan keamanannya. Yang kedua, masih meragukan kalau semua selesai di KTP, nanti lembaga perbankan tingkat keuntungan dari pembuatan kartu ATM akan berkurang banyak. Ada fungsi bisnis yang akan hilang dari semua kartu-kartu tadi. Kalau disatukan di dalam KTPL, semua yang bersifat ekonomis dari kartu-kartu tadi akan hilang fungsinya. Tapi bagi negara akan sangat efisien. Bagi penduduk juga akan sangat efisien, tapi bagi para pelaku usaha ini tidak menguntungkan. Jadi ada debat yang sangat keras sejak 2014 di titik itu, Mas Suryo Koco, untuk integrasi menuju satu kartu.
Nah, hambatannya ada di sana. Nah, yang perlu juga kita dorong adalah semua pemerintah daerah segera mendorong targetnya terpenuhi. Kalau secara nasional tahun ini 20% terpenuhi, Mas Surya Koco. Tetapi kalau kita dalami per kabupaten kota belum. Ada yang kota besar seperti kota Surabaya itu masih 4%, 5%. Karena penduduknya besar, pergerakannya juga terlambat. Kemudian di Indonesia Timur. Kemudian sebagian besar di Kalimantan juga masih rendah. Nah, kita tertutup cakupan nasional itu karena tingginya teman-teman di Pulau Jawa yang sudah melakukan pembuatan kartu identitas anak. Jakarta itu sudah di atas hampir 80%. Surakarta 86%. Prof, maaf, saya potong. Prof, ketika kita bicara perbankan, ketika kita bicara bahwa kartu identitas anak saat ini belum dalam satu konteks kemudian terintegrasi seperti layaknya KTP elektronik, saya melihat kalau dari Prof sampaikan mungkin oke, ada bagian-bagian dari bisnis mereka yang angkut mungkin terganggu dan seterusnya. Tapi kalau untuk anak-anak, untuk kartu identitas anak yang kemudian terintegrasi dengan ATM mungkin seperti halnya teman-teman komunitas bisa punya kartu ATM yang kemudian itu diterbitkan oleh bank dan seterusnya. Saya kepikiran malah justru teman-teman di tingkat provinsi ini yang bisa kemudian tinggal mengundang, duduk dan perintah. Artinya dalam pengawasan atau dalam persetujuan dari gubernur pastinya. Di tiap provinsi ada bank pembangunan daerah. Dan di setiap bank itu pasti butuh nasabah baru. Dan ketika kemudian perintahnya adalah kartu identitas anak itu kemudian jadi satu dengan ATM dari Bank Pembangunan Daerah, itu secara otomatis Bank Pembangunan Daerah juga akan terkoneksi dengan pembayaran di semua mitra. Artinya Bank Pembangunan Daerah mendapatkan kemanfaatan tambahan nasabah, dan kemudian suka atau tidak suka yang kemudian bermitra dengan daerah dengan bermitra sebagai merchant ibarat kata, itu suka tidak suka dia juga harus menjadi mitra BPD. Nah, ketika memajukan mitra Bank Pembangunan Daerah, ini kan sedang memajukan badan usaha milik daerahnya. Jadi kayaknya boleh juga ini mungkin salah satu provinsi. Ini Mas Surya Koco, pagi ini kita dapat ide bagus ini. Lama-lama kita jadi kreatif ini bergaul dengan Mas Surya Koco. Jadi kalau itu bisa dilakukan Mas Surya Koco, berarti ini akan terjadi sinergi yang luar biasa. Dan akan ada percepatan, Bro. Dan bank pasti akan mau untuk ada percepatan. Yang kedua, ada efisiensi di tingkat Pemda. Ya, betul. Karena kartunya kan dibuatkan oleh bank bentuk dengan ATM dan ada identitas anak di dalamnya. Nah, tinggal nanti di tingkat nasional kita standarisasi bentuknya. Ya, mungkin dibuat itu seperti itu, nanti tinggal Dukcapil serahkan nama, dicetak kan gitu. Ya, nah, nanti kita teknisnya bisa kita bahas lebih lanjut detailingnya. Tapi saya kira ini ide kolaboratif. Ya, ide bagus sebagai bentuk kolaboratif antar berbagai instansi. Ini bagus ini, Mas. Nggak berasa sudah di ujung acara ini, Bro. Silakan langsung closing. Tidak terasa diskusi pagi yang hangat. Mas Surya Koco, terima kasih, kerabat desa dan sahabat Dukcapil semuanya. 1 jam bersama kita melahirkan ide baru, melahirkan inisiatif baru bagaimana kita berkolaborasi dan bersinergi antar seluruh stakeholders. Ya. Ide Mas Surya Koco tadi menarik, bagaimana lembaga perbankan bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, menyiapkan kartu identitas anak yang disiapkan oleh lembaga perbankan, karena mereka akan mendapatkan banyak manfaat, tambah nasabah, tambah penabung, ya. Ini akan menjadikan kultur baru sejak anak menabung. Dulu kan ada Tabanas, tabungan pembangunan nasional, dulu. Nah, itu bisa hidup kembali sejak kecil dibudayakan menabung. Saya kira ini lebih baik, tetapi jangan lupa ayah bunda semuanya segera datang ke Dinas Dukcapil, urus kartu identitas anak dan akte kelahiran
putra-putri Anda. Terima kasih Mas Suryo Koco, sahabat desa, kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ngopi Pagi sudah sampai di penghujung acara. Sahabat Dukcapil, kerabat desa, semangat memuliakan anak, menghargai anak, dan kemudian memberikan fasilitas-fasilitas kepada anak. Ini kita bisa tangkap suasana pagi ini. Alhamdulillah teman-teman yang sudah memulai merintis dan seterusnya tadi sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman juga. Semoga ini menjadi inspirasi kita bersama, sahabat Dukcapil di semua daerah, di semua wilayah, bisa kemudian mendapatkan inspirasi baru untuk bagaimana melakukan sinergi, melakukan kolaborasi dengan para pihak, sehingga target-target yang sudah ditetapkan menjadi sangat mudah untuk bisa diraih. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk mengakhiri episode kali ini. Kita akan ketemu lagi tiap hari Senin sampai Jumat. Besok masih ada pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia.